Assalamualaikum bapak-bapak para ayah hebat di luar sana. Sebagai seorang ayah yang sudah membesarkan anak perempuan dengan segenap jiwa dan raga, pernah nggak sih ngerasain hati tuh kayak diiris-iris waktu pria yang kita percaya buat jagain dia, malah menunjukkan sikap yang, ya kita tahu semualah, kurang ajar. Pernah nggak sih ngalamin hal kayak gini? Tiba-tiba menantu ngomongnya ketus. Atau pas kita sapa, dia cuek aja. Atau yang lebih parah, kita lagi ngomong apa, disanggah di depan orang banyak. Wah rasanya nggak enak banget kan? Nah, ini dia nih dilemanya. Mau marah, rasanya pengen banget kan ngikutin ego, tapi langsung kepikiran, aduh, ada anak perempuan kita, ada cucu. Salah ngomong dikit aja, bisa-bisa suasananya jadi keruh dan malah kita yang menyakiti hati mereka. Oke. Yuk kita coba bedah masalah ini bareng-bareng. Tapi ingat ya, pembahasan kita kali ini bukan buat jadi mertua yang baperan atau gampang tersinggung. Bukan, justru sebaliknya. Ini soal gimana caranya kita sebagai pria yang punya wibawa ngadepin tantangan ini dengan elegan, dengan kelas. Kuncinya itu satu, Pak. Jangan sampai kita ikut-ikutan kebawa emosi dan nurunin standar kita sendiri cuma gara-gara kelakuan orang lain yang buruk. Justru, kita hadapi ini dengan cara yang bikin martabat kita sebagai kepala keluarga makin naik. Terus gimana dong caranya? Nah, ada 3 langkah elegan, 3 jurus jitu lah istilahnya buat ngatasin situasi ini. Tanpa harus kehilangan muka, tanpa harus bikin ribut. Penasaran? Yuk kita lihat satu persatu. Intinya ada 3 nih. Pertama, kita harus tetap tenang, jaga wibawa. Kedua, kita ngomong lewat jembatan, jangan langsung tubruk. Dan ketiga, kita harus tegas soal batasan. Oke? Siap? Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Langkah pertama, tenang. Ini senjatanya, Pak. Justru ketenangan kita itu yang paling bikin jelek. Jadi pas dia mulai nggak sopan, jangan dibalas pakai urat. Jawab aja seadanya, singkat, tatap matanya dengan tenang, terus kalau perlu, tinggalin aja tempat itu. Percaya deh, sikap tenang kita di depan kelakuannya yang buruk itu justru yang bikin dia ngerasa kecil sendiri. Yang kedua, ini soal strategi. Jangan sekali-kali langsung serang menantu Anda. Itu cuma bikin dia pasang kuda-kuda dan malah bikin anak perempuan kita jadi serba salah. Caranya gimana? Ajak ngobrol putri kita 4 mata. Ngomongnya yang lembut. Nah, ayah tuh tadi kurang srek ya sama cara suami kamu ngomong. Mungkin kamu bisa bantu ingetin dia pelan-pelan ya. Biarin istrinya yang jadi kurir pesannya. Efeknya beda, karena disampaikan dengan cinta. Nah, yang ketiga ini penting banget. Kalau kelakuan gak enakin itu terjadi di rumah kita, di kandang kita punya hak 100% buat nentuin aturan main. Bukan dengan bentak-bentak loh ya, tapi dengan suara yang tetap tenang tapi tegas. Bilang aja, di rumah ini, kita semua membiasakan diri untuk bicara dengan sopan. Ayah harap kita semua bisa saling menghargai ya. Ini bukan marah, ini namanya menegakkan batasan. Oke, 3 langkah tadi itu kan cara praktisnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi soal mindset atau pola pikir. Karena ini kuncinya. Rasa hormat yang tulus itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa ditagih. Rasa hormat itu muncul dengan sendirinya dari wibawa kita. Coba deh, lihat perbedaannya. Ada orang yang pola pikirnya reaktif. Disenggol dikit langsung emosi. Ngerasa nggak dihormatin, langsung nuntut. Hormati saya, fokusnya ke salahnya orang lain melulu. Nah, beda sama pola pikir berwibawa. Dia tetap tenang, dia yang ngontrol emosinya sendiri. Dia nggak nuntut dihormatin, tapi wibawanya itu yang memaksa orang untuk hormat. Dan yang paling penting, fokusnya adalah kebahagiaan dirinya sendiri. Jadi intinya apa? Gampang, Pak. Fokus aja sama kebahagiaan kita sendiri. Lakukan hobi, kumpul sama teman-teman, jadi kakek yang asyik buat cucu-cucu. Tunjukin kalau kita ini pribadi yang mandiri dan bahagia. Nanti, waktu menantu Anda lihat kalau kelakuan dia itu nggak ada ngaruhnya sama sekali ke kita, wah, disitulah serangan dia jadi nggak mempan. Dia bakal ngerasa, sia-sia. Nah, sebagai penutup nih ya, kita renungkan lagi deh. Sebenarnya peran kita sebagai ayah mertua di keluarga besar itu apa sih? Peran kita itu jadi jangkar, jadi penyeimbang, bukan malah jadi sumber ombak. Dan jangkar itu namanya wibawa. Wibawa itu kekuatan yang sunyi, Pak. Nggak perlu teriak-teriak. Kekuatan yang muncul dari ketenangan dan kemandirian kita. Inilah yang pada akhirnya bikin orang segan dan hormat, tanpa perlu kita minta-minta. Kita juga harus ingat, menantu itu kan tadinya orang luar yang masuk ke keluarga kita. Nyatuin 2 kepala, 2 keluarga, itu butuh proses. Nggak bisa instan. Jadi, ya sabar. Sabar itu bagian dari perjalanan untuk jadi keluarga yang lebih solid.
Jadi, peran kita itu apa? Jadilah seperti pohon rindang yang ngasih keteduhan, yang bikin adem buat semua orang di bawahnya, termasuk ya buat menantu kita itu. Tugas kita bukan jadi badai yang malah bikin keluarga porak-poranda. Oke, kira-kira begitu obrolan kita kali ini. Saya yakin banyak bapak-bapak di luar sana yang punya pengalaman serupa. Coba deh bagikan cerita Anda di kolom komentar. Bukan buat ngeluh, tapi buat saling menguatkan. Biar kita bisa sama-sama jadi ayah dan mertua yang lebih bijak lagi. Terima kasih.